Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar turunan. Dan kita juga sudah memperoleh persamaan turunan secara definisi. Tetapi, pada persamaan tersebut, dalam menyelesaikan persoalan turunan membutuhkan langkah dan tahapan yang cukup panjang. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan coba bangun sebuah formula yang dapat menyelesaikan persoalan turunan dengan cara yang lebih cepat dan sederhana. Misalkan kita punya fungsi X sama dengan X pangkat N, tentukan turunannya. Nah, ini adalah persamaan yang kita peroleh sebelumnya. Ini merupakan persamaan turunan secara definisi. Nah, kemudian jika fungsi yang di atas, di sini, kita masukkan ke dalam persamaan ini, di mana X-nya itu sama dengan X plus delta X, maka akan menjadi X-nya, X pangkat N, berarti X-nya kita ganti X plus delta X, sehingga X plus delta X pangkat N, kita kurangi dengan fungsi X. Fungsi X ini adalah fungsi ini sendiri, X pangkat N plus delta X. Nah, di sini terlihat dalam kurung ada X plus delta X pangkat N. Di sini ada perpangkatan dua suku. Kita tahu bahwa perpangkatan dua suku ini kita bisa jabarkan dengan persamaan atau konsep binomial Newton. Untuk menjabarkan bentuk pangkat pada konsep binomial Newton ini, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Di sini terlihat adalah sebuah segitiga, ini bisa disebut segitiga Pascal. Nah, di sini angka yang di bawahnya merupakan penjumlahan dari yang di atasnya, penjumlahan dari angka yang berdampingan. Maksudnya seperti ini, di sini adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian kiri kanannya kita beri angka 1. Dan begitu juga berikutnya, angka yang berdampingan kita jumlahkan, 2 tambah 1 sama 3, 2 tambah 1 sama 3, dan kiri kanannya kita beri angka 1. Nah, seperti itu selanjutnya sampai di bawah. Nah, kemudian dari urutan tingkatannya ini, yang satu ini merupakan nanti untuk penjabaran yang pangkat 0, yang di sini adalah penjabaran untuk pangkat 1, dan di sini adalah pangkat 2, dan seterusnya. Untuk lebih mudah atau lebih mengerti, saya akan coba menyajikan sebuah contoh. Misalkan, kita punya A plus B pangkat 2. Nah, di sini kita lihat yang pangkat 2, yaitu nilainya adalah 1, 2, 1. Kemudian kita masukkan ke sini, kita tulis dulu 1, 2, 1. Nah, kemudian yang untuk di sini adalah A pangkat 2 dikali B pangkat 0. A pangkat 2 di sini merupakan A dipangkatkan dengan pangkat yang ada pada soal. Kemudian B ini selalu kita awali dengan 0 untuk terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua, ini lanjutan dari AB yang di sini. Maksudnya adalah untuk yang kedua, A-nya di sini pangkatnya kita kurangi 1, kemudian B-nya kita tambah 1. Sehingga A pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan A pangkat 1, B pangkat 0 tambah 1 sama dengan B pangkat 1. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya. A-nya kita kurangkan dan B-nya kita tambahkan sehingga menjadi A pangkat 0 dikali B pangkat 2. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan. B pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga menjadi A pangkat 2 plus 2AB plus AB pangkat 2. Ini adalah sebuah contoh pertama. Kita coba lagi yang contoh kedua. A plus B pangkat 4. Sama-sama seperti cara sebelumnya. Kita lihat di sini pada segitiga Pascal yang pangkat 4, kita lihat nilainya, yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Kita pindahkan ke kiri. Nah, untuk A dan B-nya, suku pertama dan suku keduanya sama seperti sebelumnya. Suku pertama kita berikan pangkat di luarnya, dan B-nya kita berikan terlebih dahulu pangkat 0. Kemudian selanjutnya kita tambah, A-nya kita kurang, B-nya kita tambah, terus, dan terus. Nah, sehingga di sini terlihat A pangkat 4 dan B pangkat 0. A
perpangkat di sini dan B pangkat 0. Kemudian A-nya kita kurangkan, B-nya kita tambahkan. Seperti seterusnya sampai angka 1 ini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. A dikurang, B ditambah, sehingga sampai A-nya sama dengan A pangkat 0, B-nya sama dengan pangkat akhir dari sini. Kemudian di sini kita jabarkan, B pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga kita peroleh hasil A pangkat 4 plus 4A pangkat 3 kali B plus 6A pangkat 2 B pangkat 2 plus 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Dari dua contoh di sini, perpangkatan 2 dan perpangkatan 4, kita bisa melihat pola perubahannya. Sehingga dengan melihat pola perubahannya, kita bisa membuat persamaan A plus B pangkat N. Sehingga melihat dari pola ini, kita peroleh A pangkat N. Kita coba buktikan apakah persamaan yang kita lihat secara pola ini sama dengan hasil di sini. Kita lihat A pangkat N. A pangkat N kita ambil contoh yang A plus B pangkat 4. A pangkat N berarti di sini A pangkat 4. Kita lihat di sini hasilnya A pangkat 4 ya, sama. Kemudian N di sini adalah 4. 4 dikali A, N kurang 1 berarti 4A pangkat 3 kali B. Lihat sama. Kemudian yang keduanya adalah N4, N kurang 1, 3, 4 kali 3 dibagi 2 dikali A, 4 kurang 2, B pangkat 2. Berarti di sini hasilnya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6, A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, dilihat di sini sama. Kemudian ini untuk pangkat berikutnya, kemudian dilihat lagi. Di sini N adalah 4AB kurang 1 berarti 4AB pangkat 3. Nah, di sini lihat juga sama. Kemudian B pangkat 4. Nah, di sini berarti untuk pendekatan di sini sudah benar, sehingga nilai penjabaran perpangkatan A plus B pangkat N ini nanti bisa kita masukkan ke persamaan di sini. Nah, ini contohnya tadi, kita diminta untuk menyelesaikan turunan X pangkat N. Ya, yang dari persamaan X plus delta X pangkat N ini, kita jabarkan dengan binomial Newton tadi, perpangkatan tadi. Nah, ini kemudian nanti persamaan ini kita masukkan ke dalam sini, sehingga persamaannya menjadi, nah di sini dikurang X pangkat N-nya ini per delta X, dan ini adalah yang hitam ini, yang panjang ini. Nah, terlihat persamaannya di sini A-nya kita ganti suku pertama adalah X, kemudian B-nya kita ganti delta X, sehingga jadi X pangkat N plus NXN X pangkat N kurang 1 dikali delta X, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kan terlihat cukup panjang persamaannya. Di sini kita coba sederhanakan lagi. Di sini bisa lihat yang kita kurangkan. Di sini kita bisa kurangkan X pangkat N dikurang X pangkat N habis. Nah, sehingga persamaannya. Nah, kemudian di sini kan terlihat setiap itunya ada delta X-nya. Kemudian kita coba keluarkan delta X-nya, sehingga delta X dikali N kali X kurang 1. Ini juga kita keluarkan delta X-nya. Nah, di sini terlihat pangkatnya berbeda. Kenapa? Di sini kan delta X pangkat 2. Nah, jika delta X, kita kali delta X pangkat 1. Pangkat 1 dikali pangkat 1 kan dijumlah pangkatnya. Jadi, sama dengan delta X pangkat 2. Nah, begitu. Kemudian, di sini juga N dikali X, delta X, N kurang 1. Di sini kok delta X-nya N kurang 2. Kok tidak sama-sama di atas? Jadi, karena juga sama dikalikan dengan di sini. Jadi dikalikan di sini kan delta X-nya tidak sama dengan 1 ya. Jadi 1 ditambah min 2 itu sama dengan min 1. Nah, jadi sama sebenarnya dengan ini. Kemudian juga di sini delta X pangkat N. Nah, di sini delta X min 1. Kenapa? Sama sebelumnya dikalikan dengan delta X di sini, berarti delta X pangkat 1 ditambah negatif 1, jadi habis. Jadi sehingga delta X N saja sama sebenarnya seperti ini, adalah bentuk lain saja untuk penyederhanaan. Sehingga jika kita semuanya kita keluarkan delta X-nya, sehingga kita bisa bagi dengan yang di bawahnya kita coret, sehingga persamaannya menjadi limit di mana delta X mendekati 0, sehingga dikali N dikali X pangkat N kurang 1, dan begitu seterusnya. Nah, di sini sama seperti konsep yang sebelumnya, yang video sebelumnya, di mana limit delta X mendekati 0, berarti delta X di sini kita kalikan 0, maka di sini berapapun nilai jika dikalikan 0, maka hasilnya akan 0 di sini. Nah, sehingga di sini delta X sama 0, di sini delta X sama 0, berarti hasil di sini adalah 0,
0, dan 0. Sehingga yang tersisa adalah N dikali X, N kurang 1. Nah, di sini kita sudah peroleh hasil bahwa dengan menjabarkan persamaan turunan secara definisi dengan mengembangkan berdasarkan binomial Newton, kita peroleh persamaan turunannya adalah N kali X, N-1. Nah, jadi kita sudah peroleh dua persamaan. Nah, sekarang kita coba buktikan. Nah, di sini kita terlihat ya, dan kita sudah memperoleh dua persamaan turunan. Ini berdasarkan definisi, dan ini berdasarkan pengembangan dengan ekspansi binomial. Sekarang kita coba tes. Apakah hasilnya sama? Ya, kita buktikan. Kita anggap ini ada sebuah soalnya adalah di mana fungsi x-nya sama dengan x pangkat 2 plus 2x. Pertama, kita coba selesaikan dengan persamaan definisi turunan terlebih dahulu. Di mana x di sini kita ganti dengan x plus delta x, sehingga x di sini adalah x plus delta x pangkat 2 ditambah 2 dikali x plus delta x dikurang dengan fungsi x, fungsi yang adalah ini sendiri adalah x kurang 2 plus 2 dibagi dengan delta x. Nah, kemudian x plus delta x pangkat 2 kita jabarkan seperti yang di binomial tadi, sehingga berbentuk x pangkat 2 plus 2x dikali delta x plus delta x pangkat 2. Ini kita kalikan dengan 2x plus dikali lagi 2 delta x dikurang x pangkat 2 dikurang 2x. Nah, kemudian di sini kita coba yang kurang kita kurangkan, yang bagi kita bagi, sehingga di sini tersisa adalah persamaannya adalah limit delta x mendekati 0 sama dengan 2x plus delta x plus 2. Oh, di sini sudah tidak ada lagi delta x-nya ya, nanti direvisi. Seharusnya sih tidak ada lagi karena sudah dibagi. Jadi seharusnya persamaannya adalah 2x plus delta x plus 2. Karena delta x mendekati 0, sehingga persamaannya menjadi 2x plus 2. Nah, ini yang berdasarkan definisi turunan. Nah, kita coba yang berdasarkan pengembangan dengan ekspansi binomial. Di sini terlihat adalah f aksen x-nya, persamaannya adalah n kali x, n kurang 1. Kita masukkan x pangkat n itu sama dengan, berarti n-nya adalah pangkatnya, berarti 2 dikali x dikali 2 dikurang 1, ditambah 2x ini adalah, berarti ini tidak ada pangkatnya, atau sama dengan kita anggap 2x-nya pangkat 1, berarti 1 dikali 2, x, 1 dikurang 1. Nah, 2x 2 kurang 1 itu sama dengan 2x pangkat 1. Ini 2x, 1 kurang 1 habis 0. X pangkat 0 ini sama dengan 1. Sehingga persamaannya, hasil akhirnya menjadi 2x plus 2. Nah, kita lihat hasilnya adalah sama. Sehingga ini tergantung pada teman-teman semua mau menggunakan persamaan turunan secara definisi atau lebih yang sederhana, dan hasilnya sama.